Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Pagi itu, SMA Harapan Bangsa kembali dipenuhi riuh tawa dan langkah kaki para siswanya. Suasana khas sekolah yang hangat namun penuh semangat rasa menyelimuti udara. Di antara hiruk-pikuknya pelajar yang saling sapa dan guru-guru yang berlalu lalang, seorang gadis melangkah dengan penuh percaya diri menyusuri lorong kelas. Gadis itu bernama Velen. Velen dikenal sebagai siswi kelas 11 IPA yang memiliki reputasi cukup ekstrim. Cewek paling galak seantero sekolah. Wajahnya cantik, rambut hitam sebahu yang selalu rapi, dan postur tubuhnya tinggi semampai. Namun, jangan tertipu dengan penampilannya. Di balik paras manis itu tersembunyi tatapan tajam dan suara lantang yang bisa membuat siswa bandel langsung diam 1000 bahasa. Tidak sedikit guru yang merasa terbantu karena Velen seperti tangan kanan mereka dalam menertibkan kelas. "Kamu lagi, Raka? Masuk kelas sekarang juga sebelum aku laporkan ke Bu Reni," bentaknya suatu pagi, saat seorang siswa kedapatan merokok di belakang kantin. Raka, siswa kelas sebelah, yang dikenal suka bikin ulah, langsung memadamkan rokoknya dan kabur tanpa banyak bicara. Sejak itu, banyak siswa, terutama cowok, lebih memilih untuk tidak cari masalah dengan Velen. Meskipun galak, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang diam-diam mengagumi keberanian dan ketegasan Velen. Ia pintar, rajin, dan sangat aktif di OSIS. Namun, sisi lain dirinya tetap menjadi misteri. Tidak ada yang benar-benar tahu latar belakang kehidupannya. Ia jarang bercerita, jarang tertawa lepas, dan sangat sulit didekati secara personal. Teman dekatnya pun hanya 1-2 orang, dan itu pun sebatas hubungan akademik. Di sisi lain sekolah, terdapat sosok yang berbanding terbalik dengan Velen. Seorang cowok bernama Noval, siswa kelas 11 IPS, yang terkenal dengan sikap ramah dan manisnya. Senyumnya selalu mengembang, tutur katanya lembut, dan ia sangat mudah akrab dengan siapa saja. Noval memiliki pesona yang tidak biasa. Ia bukan tipe cowok yang menonjol karena ketampanan, tapi karena kebaikan hatinya. Guru-guru menyukainya, adik kelas mengidolakannya, dan teman-teman seangkatannya merasa nyaman berada di dekatnya. Ia aktif di kegiatan seni dan sering mengisi acara sekolah dengan suara emasnya. Noval memiliki keahlian menyanyi yang membuat siapa saja terkesima, terlebih saat ia menyanyikan lagu-lagu ballad yang penuh makna. Hingga suatu hari, semesta seakan mengatur rencana yang mempertemukan dua pribadi bertolak belakang ini dalam situasi yang tidak terduga. Hari itu, OSIS sedang mengadakan rapat gabungan antar divisi untuk membahas kegiatan pentas seni tahunan. Velen sebagai ketua divisi ketertiban dan Noval sebagai ketua divisi acara, duduk dalam satu ruangan. Awalnya suasana berjalan biasa saja. Namun ketika sesi diskusi dimulai, perbedaan pendapat mulai muncul. Velen yang terbiasa mengatur dengan tegas, merasa kesal dengan sikap santai Noval yang terlalu sering menyelipkan candaan. Kalau rundown acara dibuat terlalu fleksibel, nanti akan susah dikendalikan di lapangan, tegas Velen. Tapi justru dengan fleksibilitas itu kita bisa mengantisipasi kemungkinan delay, kan? Santai aja, semua bisa diatur, balas Noval dengan senyum manisnya. Velen mendengus pelan. Ini bukan masalah santai atau enggak. Ini soal tanggung jawab. Percakapan itu membuat suasana rapat menjadi tegang sesaat. Namun Noval tetap tenang. Ia tidak membalas ketegasan Velen dengan emosi. Justru ia semakin penasaran dengan sisi serius gadis itu. Sementara Velen, diam-diam mulai merasa terganggu dengan cara Noval yang terlalu rileks, namun tetap bisa membuat semua orang mendengarkannya. Keesokan harinya, saat jam pelajaran biologi, kejadian tak terduga terjadi. Noval yang baru saja selesai mengambil minum di kantin, tidak sengaja menabrak Velen di lorong kelas. Botol minumnya tergelincir dan airnya mengenai buku catatan Velen yang sedang dibawanya. "Astaga! Buku aku," seru Velen dengan nada tinggi. Matanya memelototi Noval. "Maaf banget, aku nggak sengaja.
ujar Noval buru-buru mengelap air di buku itu dengan sapu tangan. Udah nggak usah dipegang. Kamu tahu ini buku catatan yang aku pakai buat persiapan lomba? Sekarang basah semua. Noval mengangkat tangan tanda menyerah. Aku beneran minta maaf. Nanti aku bantu salin semua catatan kamu. Sumpah. Valen menghela napas panjang dan pergi tanpa berkata-kata. Noval hanya bisa menggaruk-garuk kepala sambil menatap punggung Valen yang menjauh. Di matanya, gadis itu tampak seperti benteng yang tidak bisa ditembus. Tapi justru hal itu yang membuat Noval semakin tertarik. Hari-hari berikutnya, mereka kembali dipertemukan dalam berbagai kegiatan OSIS. Valen masih bersikap dingin, sementara Noval mulai mencoba mencari celah untuk mengenalnya lebih dalam. Ia mulai memperhatikan cara Valen berbicara, bagaimana ia selalu peduli dengan ketertiban, bagaimana ia diam-diam membantu guru tanpa pamrih. Valen itu kayak es batu. Tapi es batu yang bikin penasaran pengen nyicipin. Celetuk Noval kepada sahabatnya, Dimas. Lu serius? Banyak cewek manis di sekolah ini, kenapa malah yang galak yang lu incar? Karena dia beda. Karena aku yakin, di balik galaknya itu, ada sesuatu yang belum pernah dia tunjukin ke siapapun. Valen, meskipun terlihat tidak peduli, mulai memperhatikan Noval. Cowok itu terlalu ramah, terlalu sabar, dan entah bagaimana selalu berhasil mencairkan suasana yang tegang. Bahkan saat teman-teman cowok lain sering dibuat takut olehnya, Noval malah tetap tersenyum dan menawarkan bantuan. Suatu hari saat OSIS mengadakan kerja bakti, Valen merasa tidak enak badan. Ia tetap datang karena tidak ingin mengecewakan panitia. Namun tubuhnya mulai menggigil. Noval yang melihatnya langsung menghampiri. Kamu kelihatan pucat. Kamu sakit, ya? Enggak. Aku cuma kecapean. Kamu istirahat aja, sini aku yang bersihin bagian kamu. Valen menolak, tapi Noval bersikeras. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Valen duduk di bangku taman sekolah sambil memperhatikan Noval yang bekerja menggantikan tugasnya. Saat itulah, perlahan, dinding yang selama ini Valen bangun mulai retak. Ternyata, Noval bukan hanya manis di mulut. Ia benar-benar peduli, dan tidak pernah memperlakukan Valen seperti gadis menakutkan seperti yang lain. Untuk pertama kalinya, Valen merasa dilihat sebagai seseorang yang pantas untuk diberi perhatian, bukan sekadar ketegasan dan galaknya yang menjadi sorotan. Dan begitulah awal mula kisah mereka dimulai. Dua pribadi yang bertolak belakang, si galak dan si manis. Dunia mempertemukan mereka dalam benturan, tapi di balik itu, hati mereka perlahan mulai bergerak dalam irama yang sama. Belum ada yang tahu bagaimana akhir kisah ini. Namun satu hal yang pasti, benih-benih rasa sudah mulai tumbuh, meski keduanya masih menyangkal perasaan yang mulai bersemi. Dan di balik tatapan tajam Valen, diam-diam ia menyimpan satu pertanyaan. Kenapa cowok itu terlalu manis untuk aku yang paling galak? Hari-hari di sekolah kembali berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Valen mulai membuka diri, meski hanya sedikit, dan itu sudah cukup membuat teman-teman sekelasnya kaget. Dulu, hanya mendengar nama Valen saja sudah cukup membuat satu kelas tertib seketika. Tapi kini, gadis itu terlihat lebih tenang, sesekali tersenyum, dan bahkan, secara mengejutkan, berbicara dengan nada yang tidak setajam biasanya. Perubahan ini sebagian besar karena kehadiran Noval, si cowok pintar yang tidak pernah kehilangan senyum. Noval bukan hanya tahan dengan amarah Valen, tapi juga pelan-pelan menunjukkan bahwa di balik sikap keras gadis itu, ada hati yang penuh luka dan ketakutan. Namun, perubahan tidak pernah mudah. Setelah beberapa minggu mulai dekat, Valen mulai merasa resah. Ia mulai menjauhi Noval tanpa alasan yang jelas. Setiap Noval mendekat, Valen menciptakan jarak. Saat Noval mencoba berbicara, Valen memilih diam atau membalas dengan ketus. Sampai akhirnya, pada suatu sore saat kegiatan OSIS selesai, Noval memberanikan diri menanyakan langsung. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Aku salah ya, Vel? Valen menghela napas. Ia benci ditanya seperti itu. Benci merasa seperti sedang diinterogasi. Tapi lebih dari itu, ia benci karena merasa takut. Kamu terlalu dekat, Val. Dan itu bikin aku takut. Aku nggak mau kecewa lagi, jawabnya pelan. Noval menatap gadis itu dengan sorot penuh pengertian.
Kalau aku nggak berniat bikin kamu kecewa, kamu bakal kasih aku kesempatan. Valen tak menjawab, tapi sorot matanya mulai mencair. Di sisi lain, masalah lain muncul. Sheila, teman sekelas mereka yang juga diam-diam menyukai Noval, mulai merasa tersaingi. Ia tak senang melihat kedekatan Noval dan Valen. Menurutnya, Valen tidak pantas untuk cowok sebaik Noval. Maka dimulailah misi diam-diam Sheila untuk menjatuhkan Valen. Sheila menyebarkan gosip bahwa Valen hanya memanfaatkan Noval untuk tugas sekolah dan posisi di OSIS. Ia memanipulasi pesan-pesan dari grup, mengedit tangkapan layar, dan membuat cerita-cerita yang seolah-olah membuktikan bahwa Valen tidak tulus. Gosip itu menyebar cepat. Teman-teman mulai kembali menjauhi Valen. Valen, yang semula berusaha membuka diri, merasa dikhianati. Suatu hari, Valen mengurung diri di ruang UKS. Matanya merah karena menangis. Noval yang mencari ke seluruh sekolah akhirnya menemukannya. Aku harusnya nggak mulai dekat sama kamu, Val. Lihat, semua orang balik lagi benci aku. Noval duduk di sisinya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan gadis itu. Val, aku di sini bukan karena kamu disukai orang lain. Aku di sini karena aku percaya sama kamu. Kita buktikan kalau semua yang mereka bilang itu salah. Bareng-bareng. Valen menatap mata Noval. Untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang tidak akan lari. Sejak hari itu, mereka mulai melawan gosip bersama. Noval tidak takut menunjukkan kedekatannya dengan Valen di depan umum. Ia menegur langsung orang-orang yang menyebarkan cerita palsu. Bahkan saat Sheila dipanggil guru BK karena perbuatannya terbongkar, Noval berdiri di samping Valen, menyatakan semua kebenaran. Namun, bukan berarti segalanya langsung baik. Valen mulai ragu lagi ketika ia menemukan Noval masih menyimpan surat cinta dari Sheila di dalam lacinya. Kenapa masih kamu simpan? Bukankah kamu bilang kamu udah nggak ada rasa? Noval terdiam. Aku simpan bukan karena rasa itu masih ada. Tapi karena aku menghargai masa lalu. Aku nggak pengen pura-pura lupa semuanya. Valen merasa hatinya retak. Ia tahu itu bukan alasan yang salah. Tapi tetap saja terasa menyakitkan. Ia butuh waktu untuk mencerna. Saat latihan pentas seni semakin intens, mereka mulai jarang bicara. Valen sibuk dengan tugasnya sebagai panitia, Noval sibuk dengan latihan. Jarak mulai terbentuk kembali, meski keduanya sama-sama ingin memperbaiki. Di balik layar, Noval menyiapkan sesuatu. Sebuah kejutan yang ia harap bisa menyatukan kembali hatinya dan Valen. Pentas seni tinggal 2 minggu lagi, dan ketegangan di antara mereka belum juga mereda. Hingga suatu hari, Noval mengajak Valen bicara 4 mata di perpustakaan. Kita udah terlalu jauh buat mundur. Val, aku sayang kamu. Tapi aku juga nggak bisa terus-terusan nebak isi hati kamu. Kalau kamu masih mau jalan bareng, bilang. Tapi kalau kamu udah nggak percaya aku lagi, aku akan mundur. Valen terdiam lama. Ia menatap Noval, menahan air mata yang nyaris jatuh. Aku masih sayang. Tapi aku butuh waktu buat percaya lagi. Noval mengangguk. Waktu akan aku kasih. Tapi jangan terlalu lama, ya. Hatiku nungguin. Dengan konflik yang belum terselesaikan dan waktu yang terus berjalan, mereka melangkah ke tahap berikutnya, tanpa tahu apakah hubungan mereka akan utuh atau hancur. Tapi satu hal pasti, hati mereka masih saling terpaut, meski luka belum sepenuhnya pulih. Pentas seni akhirnya tiba. Semua siswa SMA Bina Nusantara memenuhi aula sekolah yang dihias penuh warna. Panggung berdiri megah di tengah aula, lengkap dengan sorotan lampu dan pengeras suara yang siap menyuarakan cerita. Valen berdiri di balik tirai panggung, jantungnya berdetak cepat. Malam ini, Noval akan tampil, sendirian, membawakan sebuah lagu. Dan Valen tahu, lagu itu bukan sembarang lagu. Selama beberapa hari terakhir, mereka memang mulai saling menjauh. Rasa sakit karena cemburu, ego yang belum sepenuhnya jinak, serta keraguan akan masa depan membuat hubungan mereka menggantung. Mereka masih saling menyapa, tapi tidak ada lagi percakapan panjang seperti dulu. Namun malam itu, ketika suara gitar pertama berbunyi, semua menjadi berbeda. Ini lagu terakhir yang aku tulis di bangku SMA ini, kata Noval dari atas panggung.
Lagu ini untuk seseorang yang mengajarkanku bahwa cinta nggak selalu datang dengan pelukan hangat. Kadang cinta datang dalam bentuk bentakan, tatapan tajam, dan hati yang terluka tapi tetap mau bertahan. Semua mata tertuju pada Noval, termasuk Valen. Nada-nada lembut mengalun, liriknya begitu jujur dan menyentuh. Setiap bait terasa seperti surat cinta terbuka yang ditujukan langsung untuk Valen. Wajah Valen memerah. Ia ingin lari, ingin bersembunyi. Tapi ia juga ingin bertahan, mendengarkan sampai akhir. Kamu terlalu manis untuk cewek paling galak. Tapi hatimu, rumah terbaik yang gak pernah aku bayangkan sebelumnya. Ketika lagu selesai, suasana hening sejenak, lalu disambut tepuk tangan gemuruh. Tapi Valen tak mendengar tepuk tangan itu. Ia hanya mendengar gema suara Noval dan degup jantungnya sendiri. Usai pertunjukan, Valen menunggu di taman belakang sekolah. Ia ingin bicara, untuk pertama kalinya sejak jarak itu tumbuh. Tak lama, Noval datang. Aku nggak nyangka kamu bakal berani nyanyi di atas panggung buat aku, ucap Valen pelan. Noval tersenyum kecil, tangannya menyusup ke saku jaketnya. Aku pikir, kalau aku nggak berani sekarang, kapan lagi bisa bikin kamu tahu seberapa seriusnya aku? Aku tuh takut, bisik Valen. Takut apa? Takut aku nggak bisa jadi cewek yang kamu mau. Aku keras kepala, galak, gampang emosi, dan... Tapi kamu juga jujur, tangguh, dan punya hati yang besar. Kamu cuma belum tahu caranya buka pintu itu buat orang lain. Potong Noval lembut. Valen menarik napas panjang. Hatinya belum sepenuhnya tenang, tapi kali ini dia tak ingin lari. Kalau aku belajar pelan-pelan, kamu mau nungguin aku? Noval menoleh. Aku nggak kemana-mana. Setelah pengakuan itu, keduanya menjadi lebih kuat. Tapi ujian tak berhenti di situ. Beberapa murid masih belum menerima kedekatan mereka. Ada juga yang menganggap Valen berubah, hanya karena ingin menarik perhatian. Valen pun mulai ragu lagi, terutama ketika suatu hari ia melihat Noval bersama Sheila, sedang berbicara di koridor. Meski Noval segera menjelaskan bahwa Sheila hanya minta maaf dan meminta izin pindah sekolah karena malu, hati Valen sudah lebih dulu tersulut. Kamu masih nyimpen surat dia di laci kamu, Val, ujar Valen dingin. Aku udah jelasin soal itu. Aku cuma gak pengen buang kenangan masa lalu secara kasar. Tapi aku tahu sekarang, kamu lebih penting dari kenangan manapun. Valen menangis malam itu. Tapi bukan karena marah, melainkan karena ia sadar, Noval terlalu sabar untuk dituduh seenaknya. Beberapa hari kemudian, Valen memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia berdiri di depan kelas, saat sesi penutupan akhir tahun, dan bicara. Aku tahu, aku bukan orang yang mudah didekati. Aku keras, galak, bahkan pernah bikin orang takut. Tapi aku juga manusia. Aku punya hati. Dan buat seseorang yang berani bertahan sama aku, Noval, kamu luar biasa. Kelas hening. Noval terpaku. Semua orang diam. Aku cuma mau bilang, aku beruntung pernah kenal kamu. Kelas langsung riuh. Tapi Noval tetap duduk, menatap Valen seperti tak percaya. Baru setelah kelas bubar, ia menghampiri Valen. Jadi, kamu akhirnya berani ngomong juga. Valen mengangguk. Aku nggak mau kehilangan kamu cuma karena aku terlalu takut jujur. Dan disitulah titik klimaks mereka. Bukan karena pertengkaran hebat atau perpisahan dramatis, tapi karena akhirnya mereka sama-sama mau bicara, saling mendengar, dan saling jujur. Untuk pertama kalinya, Valen tidak melawan perasaannya sendiri. Dan Noval, ia hanya tersenyum, lalu berkata, kita udah melewati masa paling sulit. Sekarang tinggal jalan ke depan bareng-bareng. Senja menggelayut pelan di ufuk barat, mewarnai langit sekolah dengan semburat oranye keemasan. Lapangan mulai kosong, hanya menyisakan sisa-sisa suara langkah dan tawa yang perlahan menjauh. Di sudut taman belakang sekolah, di bawah pohon flamboyan yang tengah bermekaran, duduk dua remaja dalam diam. Valen menunduk, memainkan ujung-ujung tali sepatunya. Matanya sembab, pipinya masih menyisakan merah yang tertahan sejak pentas seni tadi siang. Noval, duduk di sampingnya, menatap lurus ke arah langit yang mulai gelap. Aku nggak nyangka kamu bakal berani nyanyi di atas panggung buat aku, ucap Valen pelan,
hampir tak terdengar. Noval tersenyum kecil, tangannya menyusup ke saku jaketnya. Aku pikir, kalau aku nggak berani sekarang, kapan lagi bisa bikin kamu tahu seberapa seriusnya aku? Valen mengangguk kecil. Hatinya kacau. Semua orang menyaksikan bagaimana cowok paling manis di sekolah itu, yang selama ini disukai banyak cewek, justru menyanyikan lagu cinta untuk cewek paling galak, yang dikenal tak punya perasaan. Setidaknya itu kata orang. Kamu nggak malu? Tanya Valen akhirnya. Malu? Noval tertawa ringan. Malu sih iya, tapi aku lebih takut nyesel. Valen menoleh, menatap wajah Noval yang terlihat lebih dewasa sore itu. Entah kenapa, sorot matanya tak lagi sekadar manis. Ada ketulusan yang membuat hati Valen terasa hangat. Untuk pertama kalinya, dia merasa dihargai, dimengerti, tanpa perlu berpura-pura jadi orang lain. Aku tuh takut, bisik Valen. Takut apa? Takut aku nggak bisa jadi cewek yang kamu mau. Aku keras kepala, galak, gampang emosi, dan... Tapi kamu juga jujur, tangguh, dan punya hati yang besar. Kamu cuma belum tahu caranya buka pintu itu buat orang lain. Potong Noval lembut. Valen terdiam. Lalu perlahan, ia menarik napas panjang. Hatinya belum sepenuhnya tenang, tapi kali ini dia tak ingin lari. Kalau aku belajar pelan-pelan, kamu mau nungguin aku? Noval menoleh. Aku nggak kemana-mana. Hubungan mereka tak langsung sempurna. Bahkan setelah hari itu, gosip di sekolah semakin menjadi. Beberapa cewek yang menyukai Noval terang-terangan tidak menyukai Valen. Tapi tak satu pun dari itu menggoyahkan langkah mereka. Noval tetap mendampingi Valen, meski kadang Valen kesal sendiri karena emosinya masih sering naik turun. Suatu hari saat mereka sedang duduk di kantin, Valen marah besar karena komentar salah satu murid cowok di kelas lain. Dia bilang aku cuma cocok sama cowok tukang pukul. Katanya, Noval pasti lagi main taruhan. Bentak Valen sambil menggebrak meja. Semua mata menoleh, tapi Noval tetap tenang. Ia menatap Valen, lalu berkata pelan, orang lain cuma bisa lihat permukaan, Vel. Tapi aku tahu isinya. Kamu berharga. Kata-kata itu seperti sapuan embun di hati Valen. Perlahan, amarahnya surut. Ia sadar, Noval bukan sekadar cowok manis. Ia adalah orang yang sanggup melihat luka lama yang tersembunyi di balik sikap kerasnya. Dan yang lebih hebat, dia tak lari dari luka itu. Bulan demi bulan berlalu. Valen mulai berubah. Ia tetap galak. Iya, tapi sekarang dia bisa tertawa, bisa mendengarkan orang lain tanpa curiga duluan. Ia bahkan mulai akrab dengan teman-teman perempuan yang dulu enggan mendekat, karena takut dimarahi. Salah satu perubahan besar terlihat saat Valen memilih jadi ketua panitia kelas untuk acara perpisahan. Dulu, ia selalu menghindari jabatan seperti itu. Tapi sekarang, dia lebih percaya diri. Gara-gara kamu, katanya suatu malam pada Noval. Maksudnya? Gara-gara kamu, aku ngerasa, bisa. Ngerasa pantas. Noval menggenggam tangan Valen. Karena kamu memang pantas. Kamu cuma butuh seseorang yang percaya itu dari awal. Hari kelulusan tiba. Suasana sekolah penuh tangis haru, peluk hangat, dan tawa di tengah kenangan yang mulai menggantung di udara. Di tengah keramaian, Valen berdiri di samping Noval. Mereka saling pandang, tak banyak kata yang keluar. Namun, keduanya tahu betul bahwa momen itu adalah akhir dari satu bab dan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Aku bakal kuliah di luar kota, kata Noval akhirnya. Tapi aku janji bakal terus hubungi kamu. Kita bisa jaga hubungan ini. Valen mengangguk. Hatinya sedih, tapi dia tak menangis. Dia sudah lebih kuat sekarang. Aku bakal kejar cita-cita juga. Nggak mau kamu doang yang hebat, katanya sambil menyikut lengan Noval. Noval tertawa. Kita hebat bareng-bareng, Vel, bukan aku doang. Beberapa tahun kemudian, di sebuah taman kota yang rindang, dua anak kecil berlarian, tertawa riang. Di bangku taman, Valen duduk membaca buku, sementara seorang pria berkacamata mendekat sambil membawa dua es krim. Masih suka galak? Goda Noval, menyodorkan es krim. Valen mendongak, lalu menyipitkan mata. Kalau kamu nyebelin, ya galak.
Mereka tertawa. Kini, mereka bukan lagi sepasang remaja SMA. Mereka sudah melewati banyak hal bersama. Cinta mereka bukan cinta manis yang instan, melainkan cinta yang tumbuh pelan, disiram dengan kesabaran, dan mengakar kuat dalam kejujuran. Cinta antara cewek paling galak dan cowok paling manis, yang ternyata adalah kombinasi paling kuat. Valen bergumam, dulu aku pikir aku harus jadi kuat dan dingin supaya nggak disakiti. Tapi ternyata, membuka hati justru membuatku lebih kuat. Karena orang yang tepat nggak akan takut dengan amarahmu. Dia akan sabar, memelukmu saat kamu takut, dan menunggumu belajar. Terima kasih, Noval, karena sudah terlalu manis, bahkan untuk cewek segalak aku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.